Jamaika adalah negara kepulauan yang sangat indah, terhampar di perairan Laut Karibia dan Hindia Barat dengan luas sekitar 10.990 km persegi. Negara ini adalah tempat dilahirkannya Bob Marley, seorang musisi reggae legendaris dan tersohor dalam dunia musik yang meninggal dunia pada tahun 1981. Populasi Jamaika sekitar 2,8 juta jiwa, yang didominasi oleh etnis Afrika dan mencakup sekitar 76,3% dari total populasinya, dan merupakan keturunan dari para budak yang dibawa oleh penjajah Spanyol dari Afrika. Sub-Sahara di Jamaika terdapat agama Rastafari, sebuah agama yang terbilang unik dan berakar pada agama Kristen yang dianut oleh sekitar 29.000 orang. Agama ini menekankan pada nilai-nilai Afrosentrisme yang menempatkan pengalaman dan sejarah orang Afrika sebagai pusat dari pandangan dunia mereka, yang mencerminkan identitas dan warisan kulit hitam yang sangat kaya. Ajaran agama ini mengangkat tokoh-tokoh nasionalis kulit hitam seperti Marcus Garvey yang advokasinya tentang kebangkitan Afrika dan pengembalian orang-orang Afrika ke tanah leluhur mereka dianggap sebagai nubuat yang menganggap Kaisar Ethiopia sebagai manifestasi Tuhan. Gerakan agama Rastafari telah menyebar secara global. Menariknya, pengikut dari berbagai daerah dengan diaspora Afrika dan telah mempengaruhi budaya populer melalui musik reggae, serta ikon-ikon seperti Bob Marley. Dalam agama Rastafari, ganja dipandang sebagai herbal suci dan digunakan dalam upacara keagamaan sebagai bagian dari ibadah mereka. Penggunaan ganja didasarkan pada berbagai interpretasi dari ayat-ayat Alkitab Kristen dan dipercaya dapat membawa mereka lebih dekat kepada Sang Ilahi. Rastafarian atau penganut agama Rastafari menggunakan ganja sebagai sakramen dalam pipa cangkir atau rokok, menambahkannya ke dalam rebusan nabati organik dan meletakkannya di api sebagai persembahan. Meskipun ganja identik dengan ritual Rastafari, namun penggunaan ganja telah menjadi bagian dari budaya dan identitas Jamaika secara luas. Namun, penggunaan ganja telah menjadi bagian dari budaya dan identitas Jamaika secara lebih luas. Penggunaan ganja telah melampaui batas-batas agamanya dan telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan studi tentang penggunaan ganja di wilayah tersebut, diperkirakan bahwa antara 60 hingga 70% orang Jamaika menggunakan ganja secara teratur. Bahkan banyak musisi Jamaika yang memilih untuk tidak merokok, namun tetap menggunakan ganja karena dianggap sebagai sumber inspirasi dalam karya serta proses kreatif mereka. Selama puluhan tahun, diperbolehkan atau dilarangnya ganja merupakan perdebatan panjang di Jamaika. Pemerintah Jamaika khawatir diperbolehkannya ganja akan melanggar konvensi narkoba PBB, yang akibatnya akan mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat. Selain itu, perdebatan mengenai legalisasi ganja ini juga berkaitan erat dengan agama Rastafari, yang memandang ganja sebagai herbal suci dalam praktik keagamaan mereka. Di satu sisi, penggunaan ganja dalam Rastafari bukanlah untuk tujuan senang-senang belaka, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesatuan spiritual serta meningkatkan fokus dalam upacara keagamaan. Pada tahun 2015, pemerintah Jamaika memperbolehkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, tujuan terapi, serta alasan keagamaan. Hal ini memungkinkan para penganut agama Rastafari menggunakan ganja secara bebas untuk tujuan sakramental. Selain itu, setiap warga diizinkan menanam hingga 5 tanaman ganja di rumah mereka untuk keperluan pribadi. Kendati demikian, diloloskannya undang-undang ini tidak berarti menciptakan kebebasan bagi semua orang untuk menanam, mengirimkan, membeli, dan mengekspor ganja. Aparat keamanan di Jamaika akan terus menerapkan hukum yang sesuai dengan kesepakatan internasional. Jika seseorang tertangkap dengan kurang dari 56,6 gram ganja dan tanpa adanya resep,
mereka akan didenda sebesar $500 Jamaika atau sekitar $5 Amerika. Jamaika dengan populasi sekitar 2,8 juta jiwa adalah sebuah negara yang memiliki keragaman kepercayaan. Mayoritas penduduknya yaitu sekitar 70% menganut agama Kristen. Keberadaan penganut agama Kristen sebagai mayoritas tercermin dari gereja-gereja yang hampir dapat ditemukan setiap 1,6 km. Sementara itu, sekitar 21,3% dari penduduknya menggolongkan sebagai ateis atau tidak beragama. Selain itu, terdapat juga agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, dan bahkan Muslim. Jumlah Muslim di Jamaika meskipun merupakan kelompok kecil dengan sekitar 5.000 individu telah lama merayakan hari-hari penting seperti Asyura dan Idul Fitri secara berabad-abad. Sementara itu, agama Rastafari yang erat kaitannya dengan identitas Jamaika hanya diikuti oleh sekitar 1,1% dari seluruh populasi Jamaika. Namun, meskipun hanya diikuti oleh sekitar 1,1% dari total populasinya, agama Rastafari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya Jamaika. Agama yang berakar dari agama Kristen ini telah mengembangkan identitas yang unik dengan memasukkan elemen dari budaya Afrika serta filosofi Pan-Afrikanisme. Penggunaan ganja dalam Rastafari menjadi lebih dari sekedar tujuan bersenang-senang, tetapi telah menjelma sebagai bagian dari praktik keagamaan, meditasi, serta budaya penduduk secara lebih luas. Perlu diketahui, terdapat sedikit perbedaan antara reggae dan rasta, di mana reggae adalah sebuah aliran musik, sementara rasta adalah sebuah komunitas agama budaya orang Jamaika. Namun keduanya memiliki semangat yang sama, yaitu menentang penindasan dan perbudakan orang Jamaika. Dalam komunitas rasta ini, para penganutnya menggunakan ganja sebagai media dalam gerakan ritual upacara keagamaannya, sekaligus menjadikan musik reggae sebagai media aspirasi untuk menyampaikan penolakan terhadap perbudakan. Di samping itu, Jamaika juga menjadi salah satu negara yang melegalkan ganja. Undang-undang terkait legalisasi ganja ini juga memberi izin pembudidayaan, perjualbelian, dan pengedarannya untuk kepentingan pengobatan dan perawatan. Kendati demikian, pemerintah Jamaika menerapkan larangan penggunaan ganja di tempat umum.